warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Ramadhani dengan NIM 23050150137. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, tahun 2023. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, serta contoh kalimat efektif. Baik, yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang ditampilkan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Pembahasan kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 7 ciri-ciri. Ciri pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan dalam suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh kalimatnya yaitu, pertama, Rani menulis cerpen di perpustakaan. Kalimat di atas menjelaskan Rani sebagai subjek, menulis sebagai predikat, cerpen sebagai objek, dan perpustakaan sebagai keterangan. Contoh kedua, demi anaknya, Bu Sinta rela bekerja seharian. Kalimat ini menggunakan kata keterangan tujuan yang tepat, yaitu demi, untuk menjelaskan tujuan Bu Sinta bekerja seharian. Ciri kedua, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata dalam membuat kalimat efektif jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contoh kalimatnya yaitu, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Kalimat tersebut tidak efektif karena menimbulkan dua tafsiran, siswa yang terkenal atau siswa dari sekolah terkenal. Kalimat tersebut seharusnya diperbaiki menjadi siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Contoh kedua, Farah menerima uang sebanyak 50 ribuan. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata ribuan tidak menunjukkan makna sebenarnya sehingga menimbulkan tafsiran ganda. Kalimat tersebut diperbaiki menjadi Farah menerima uang sebanyak 50 ribu rupiah. Ciri ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebihan akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu, pertama, menghilangkan pengulangan subjek. 2. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. 3. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. 4. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimatnya yaitu, saya berjalan kaki agar supaya lebih sehat. Kalimat tersebut tidak hemat karena penggunaan kata yang berlebihan. Kata supaya pada kalimat tersebut dapat dihilangkan sehingga menjadi saya berjalan kaki agar lebih sehat. Contoh kedua, para murid-murid sedang membersihkan kelas. Kalimat ini tidak hemat karena penggunaan kata murid yang berlebihan. Kalimat tersebut diperbaiki menjadi para murid sedang membersihkan kelas. Ciri keempat yaitu kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh kalimatnya yaitu, Tiara menduduki juara pertama lomba pidato. Kalimat tersebut tidak logis karena penggunaan kata menduduki dapat diganti dengan kata menjadi. Contohnya yaitu, Tiara menjadi juara pertama
lomba pidato. Contoh kedua, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis, karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat, bukan pembicara. Seharusnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Ciri kelima, kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya yaitu, buku itu saya sudah baca. Kalimat tersebut salah karena kalimatnya yang tidak berkesinambungan antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Kalimat tersebut diperbaiki menjadi, buku itu sudah saya baca. Contoh kedua, artikel ini membahas tentang teknologi kecerdasan buatan. Kalimat ini salah. Seharusnya artikel ini membahas teknologi kecerdasan buatan. Ciri keenam, kepararelan atau kesejajaran. Kepararelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Contoh kalimatnya yaitu, yang pertama, Tio menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut salah karena jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Kalimat tersebut harusnya diperbaiki menjadi kata digendongnya diganti dengan menggendongnya. Contohnya, Tia menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Contoh kedua, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke dalam mangkuk. Kalimat tersebut tidak sejajar. Harusnya, ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Ciri ketujuh, ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya, harapan saya adalah proyek yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. 2. Membuat urutan kata yang bertahap. Contoh kalimatnya, bukan hanya 100, 200, atau 300, tetapi jutaan rupiah telah disumbangkan kepada korban kebakaran. 3. Melakukan pengulangan kalimat atau repetisi. Contohnya, saya suka warna bajumu, saya suka penampilanmu. 4. Meletakkan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Mita itu tidak cerewet, tetapi pendiam. 5. Menggunakan partikel penekanan. Contohnya, kamulah yang harus membersihkannya. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.